어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Kok lemes banget? Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, diulangi. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tahu nggak main konsentrasi? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya yang kata PLN konsentrasi. Ayo coba konsentrasi, balik konsentrasi, konsentrasi Mulai satu. Aida, Fiona, kayak gitu. Ya, dia. Mulai. Gimana? Konsentrasi, balik konsentrasi, konsentrasi dimulai. Aida, Isma, Diana. Siapa? Siapa ya? Banyak. Siapa? Banyak ya di sini ya. Berarti coba belum fokus. Kita ulangi sekali lagi dari Silva. Konsentrasi. Mari. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Silva, Rina. Teman-teman, ada yang tahu nggak ngapain sih kita ngumpul sekarang? Nggak tahu. Oke. Tujuannya untuk kalian sekarang ini kita mau mengadakan apa namanya? Kita mau melaksanakan bimbingan konseling. Ya, tahu bimbingan konseling itu apa? Oh, selama ini belum melakukan ya? Belum pernah melakukan bimbingan konseling? Belum. Oke. Jadi bimbingan konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli, konselor ataupun apa namanya guru BK kepada konseli atau klien untuk membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dialami oleh klien sendiri atau konseli. Nah, di sini sekarang kita temanya bimbingan ya, yaitu bimbingan tuh kita tuh masih tahu sebagai guru BK di sini sangat kasih tahu apa sih yang seharusnya kalian ketahui. Nah, dari selama 1 semester ini Miss melakukan pengamatan nih kepada kalian tentang keuangan kalian. Nah, kalian suka dikasih uang jajan berapa hari sekali sama orang tua? Sebulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, kemudian juga ada yang uang itu taruh di Miss yang dikasihnya sehari sekali. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, Miss mengamati bahwa teman-teman di sini tuh masih banyak yang perlu belajar tentang berhemat. Ada yang tahu apa itu berhemat? Tahu nggak? Nggak tahu. Apa itu berhemat? Apa coba angkat tangan yang berani? Apa? Oke, berhemat adalah menggunakan uang yaitu dengan cermat dan tidak boros. Siapa nih yang masih boros? Siapa? Senyum-senyum. Yang senyum-senyum berarti merasa ya. Nah, terus kita belajar nih di sini menghemat. Gimana caranya mengatur atau mengelola uang jajan dari orang tua yang dikasihkan ke kita. Ada yang dikasih untuk sebulan, misalkan ada yang dikasih sebulan 300.000. Udah sampai belum selama sebulan 300.000 itu? Apa? Kurang dari sebulan. Berarti kalau kurang dari sebulan kita harus belajar berhemat. Kalau sudah cukup sebulan atau lebih dari sebulan berarti kita udah bisa belajar hemat. Nah, ada yang tahu nggak sih apa manfaat kita berhemat dalam pengeluaran? Ada yang tahu nggak? Nggak ada
Masa nggak ada? Berarti belum berhemat semua dong. Oke, berhemat, manfaat dari berhemat itu kita bisa bertanggung jawab, mengatur keuangan sendiri, terus menghargai setiap yang diterima. Jadi nggak rasa kekurangan nih saat orang tua misalnya biasanya dikasih 300, sekarang dikasihnya 200.000. Itu nggak marah-marah, kok 200.000 sih mah? Nah, kalau kita sudah belajar berhemat, dikasih 200.000 juga alhamdulillah. Kemudian manfaatnya bisa belajar menabung. Siapa yang udah belajar menabung? Siapa? Ada nggak yang nabung di celengan? Ada? Ya, alhamdulillah belajar menabung. Kemudian manfaatnya bisa membeli barang dengan uang sendiri. Jadi nggak harus minta ke orang tua nih. Ada nih beberapa yang selalu kalau mau beli apa-apa nabung dulu di celengan, terus kemudian Miss mau nanti beli ini. Ada juga yang sudah menerapkan seperti itu. Dan bisa juga menggunakan uang untuk keperluan lain, tidak hanya untuk jajan. Nah, kalian bisa nih misalkan buat beli sabun, terus buat apa lagi? Beli cuci muka, apa lagi beli parfum. Gak semuanya melulu tentang jajan di koperasi. Seperti itu. Nah, sekarang udah tahu kan apa manfaatnya? Oke? Nah, setelah tahu manfaat berhemat, tahu gak sih caranya tuh gimana? Buat kita menghemat, tahu nggak? Enggak, masa enggak? Tadi kan disebutin tuh apa aja cara manfaat menghemat. Apa? Salah satunya deh, bertanggung jawab sama keuangan. Nah, caranya bertanggung jawab sama keuangan tuh gimana sih? Kalian di pondok nih, cara bertanggung jawab sama keuangan kalian tuh gimana? Bisa boros, terus beli hal-hal yang bermanfaat, terus apa lagi? Taruh uangnya di mis. Nah, itu salah satunya ya, biar nggak boros gitu. Nah, di sini Miss ada cara, yaitu tadi taruh uangnya di mis, terus punya celengan kecil, kemudian membeli kebutuhan yang betul-betul kita perlukan gitu. Jangan yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, nggak perlu-perlu banget, jadi harus dibeli tapi kalian beli gitu. Nah, itu salah satu cara gimana kita bisa berhemat. Kemudian menerapkan kebiasaan menabung sebelum membeli gitu. Oke, sekarang kan udah bawa buku nih, buka dong satu kertas saja, Miss buku satu kertas. Buku satu kertas. Nanti kalian ngumpulin kertasnya ke Miss. Bawa buku semua kan? Oke. Udah? Kalau udah, tulis judulnya kebutuhanku. Tulis kebutuhanku. Nah, kalian bikin 2 kotak. Misal di sini kebutuhanku, terus di sini keperluan sama yang tidak perlu. Yang selama ini kalian jalanin, yang selama ini kalian belikan uangnya buat apa? Misal jajan, beli sabun, segala macam. Nah, ditulis yang perlu sama yang nggak perlu ditulis. Nggak apa-apa, nanti garisnya macam-macam juga nggak apa-apa. Oke, silahkan ditulis. Jangan lupa di namanya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Oke, di depan. Mana dulu? Nggak usah dilipat. Sini. Apalagi yang belum? Sepertinya kebutuhannya banyak ya. Oke, terima kasih. Paling atas lagi. Nah, kan kalian udah nulis nih, nulis kebutuhan sama yang kebutuhan yang diperlukan sama yang nggak perlu. Nanti setelah ini kalian bisa belajar nih punya celengan, atau mungkin bisa bikin celengan sendiri, nggak harus beli. Pakai aqua, terus dihias, nanti masukin uangnya ke dalam situ.
Nah, biasanya itu banyak santri-santri yang kreatif untuk membuat celengan sendiri tanpa harus membeli keluar, memanfaatkan barang-barang yang ada. Oke. Nanti setelah ini misalnya nih apa aja sih yang udah dijelasin tadi. Nah, nanti ada rewardnya. Oke. Nah, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kemudian juga makasih banyak udah mau tulis kebutuhan, keperluan yang tidak perlu, yang perlu dan tidak perlu punya masing-masing dari diri kalian. Miss harap selanjutnya untuk semester selanjutnya kalian bisa lebih hemat, Amin. nggak boros. Amin. Bisa tahu oh sekarang tuh jadwalnya jajan cuma 10.000 nih, nggak boleh lebih. Oh ya sekarang udah 10.000, jadi nggak usah minta lagi nih. Gitu. Ya, Miss harap seperti itu. Jadi karena mencari uang di rumah orang tua itu nggak mudah seperti itu. Jadinya kita sebagai rasa terima kasih ke orang tua kita berhemat di pesantren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi